Oke, selamat pagi. Selamat pagi Pak Di. Oke, salam sehat ya, Din. Salam sehat. Oke, mungkin kita sementara ini adinya mewakili dari teman-teman Prima maupun Darno karena mereka posisinya lagi di area berbeda lah tubuh. Tapi agenda ini memang harus kita lakukan tiap minggu. Jadi saya sebelum menyampaikan komitmen saya di minggu ini, yang pasti saya akan menyampaikan hasil komitmen saya ya yang di minggu kemarin. Di mana komitmen saya sendiri di minggu kemarin itu adalah untuk mengejar revenue target, tapi yang secara angka sih sangat jauh ya, tapi kita tetap harus bisa memaksimalkan supaya kita tidak terlalu kalah telak, tapi tetap kita kalah. Tapi dari target revenue kita kemarin sih cukup lumayan tinggi sih, 3,4, tapi secara pencapaiannya sih 2,6, jadi secara achievement-nya 60%. Mungkin terkontribusi itu ada di channel MTKA, karena dimana untuk MTKA ini kondisi stoknya memang DS-nya cukup sangat tinggi ya, jadi layan ini masih DS-nya cukup sangat tinggi lah. Itu nanti action saya pun akan melakukan review ya bersama buyer. Mungkin saya juga akan ngajak beberapa prinsipal agar istilahnya ada support lokal atau support in-store promo lah, paling tidak yang kemarin saya lakukan di prinsipal bin itu terrealisasi ya. Mungkin beberapa prinsipal yang perlu saya lakukan review dengan buyer di layan itu sih. Jadi nanti, tapi kalau secara pencapaian di DC itu ada dua, channel GT maupun MTI. Kita alhamdulillah kita secara pencapaian sih luar biasa ya, maksudnya kita ada progres lah, ada kenaikan. Jadi tidak jelek-jelek banget karena saya terkontribusi dari prinsipal Mas, karena prinsipal Mas ini ada beberapa outlet yang Pareto ya, ada di hotelnya Udin, terutama di CVAMI, itu sangat membantu banget. Makanya kita harus benar-benar tetap menjaga ya, istilahnya tetap menjaga. Kita harus benar-benar merawatnya biar outlet yang sekiranya sudah tumbuh itu biar makin besar. Dan untuk masalah distribusi emang itu menjadi PR saya, karena secara distribusi dari numerik tahun kemarin itu 592, nah itu baru terrealisasi sih, udah hampir mendekati 503 atau 84% ya. Emang numeriknya tumbuhnya berapa ya, 5%. Lah tugas kita sebenarnya ya, numerik ini kan sifatnya 1 tahun ya, transaksi dalam satu kali aja, tapi untuk 1 tahun. Tapi ya minta tolong beberapa istilah berlaku untuk all principle. Berarti kalau numeriknya kurang 84%, ada 16% lagi kan gapnya. Nah masa sih dari total all principle-nya company nggak bisa transaksi di outlet tersebut gitu loh ya, kan sayang gitu loh ya. 1 SKU, 2 SKU terserah, yang penting 1 prinsipal aja sudah jadi numerik gitu loh ya. Jadi nggak harus kita beberapa prinsipal, itu beda lagi nanti. Nah untuk secara OA sendiri, OA kan pengertian OA kan outlet target, jadi selama 4 bulan ya. Jadi OA saya untuk tahun kemarin memang harus tumbuh 10% gitu loh, dari awalnya 327 menjadi 360. Lah kondisi sekarang ini baru kita 215. Nah OA ini strateginya gimana? Kita harus bisa mentransaksikan selama 4 bulan gitu ya. Jadi paling tidak berlaku hanya 4 bulan aja gitu loh ya. Diusahakanlah toko OA ini ya, contohnya bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 2 aja transaksi uangnya udah masih ada terjaga gitu loh ya. Gitu ya. Jadi paling tidak caranya gimana ya, maksimal program yang berjalan gitu loh ya, supaya apa, terjadi repeat gitu loh ya. Jadi kita harus bisa menciptakan kondisi kuantiti dan kualitas gitu loh ya. Jadi jangan sampai kalau kamu lakukan push di awal bulan, ternyata di bulan depannya kalian nggak bisa order, nggak ada repeat lah. Itu kan OA-nya secara MOT nggak masuk, secara OA pun nggak terjaga. Clear ya. Jadi untuk MOT pun ini berat. MOT sekarang lagi disorot karena manajemen ya berharap MOT itu harus benar-benar ini ya naik tumbuh 15%. Jadi MOT itu jadi MOT kita sementara tahun kemarin kan 389, hampir 390, dimana kondisi sekarang masih 65
masih 83% ya, jadi 282-an ya. Ya apa sih yang harus kita lakukan ya, mentransaksikan semua prinsipal gitu loh. Nah kita juga harus bisa berkolaborasi dengan tim Danone lah ya. Dari tim Danone itu paling tidak outlet-outletnya Danone mungkin banyak MBS, tapi kan produk kita paling tidak masih bisa masuk sih di MBS itu ya, karena nggak mungkin murni jualan susu atau pampers aja gitu loh. Paling tidak kita bisa ya mendistribusikan produk yang ini kayak semacam minuman token ya, itu paling tidak bisa masuk gitu loh, karena itu kan ya paling tidak secara shoppernya emang konsumernya kan baby, tapi secara shoppernya kan tetap ini loh, ibu dan ayah dan ibu gitu loh. Paling tidak ibunya membeli produk susu, paling tidak ibunya juga beli produk MP, atau bapaknya juga bisa membeli produk minuman, kopi kenangan atau kin gitu loh ya. Paling tidak kalian bisa melakukan kolaborasi lah dari, atau enggak gitu kalian bisa melakukan penambahan UNO, tapi kalau UNO kalian memang agak berat itu karena nanti harus menambahin outlet lagi gitu loh ya. Tapi paling tidak kalian bisa kolaborasi lah dengan tim Danone, itu paling tidak kita mintalah layanan bareng ya, toko-toko yang potensi produk komen bisa masuk. Saya rasa masuk lah komen untuk di Danone gitu loh ya, karena nggak mungkin murni lah jualan dari shop gitu ya. Dan untuk productivity itu kan otomatis ada di fundamental UGI dan Danone. Yang pasti saya sudah ingetin, karena kalian punya EC awalnya 14 itu menjadi 15 ya. Dan untuk kondisi sekarang EC-nya masih secara total itu masih 50%. Lainnya otomatis saya kemarin ada teguran tambahan itu kenapa bisa kecil ya. Emang kalau kita ngomong masalah slow market ya oke slow, tapi kan namanya tanggung jawab yang fundamental ya, fondasi, gimana kita mau meninggikan kalau fondasi kita itu rendah, lemah gitu loh ya, otomatis secara distribusi maupun secara akses akan jatuh gitu loh, karena fundamental kita ya agak kuat gitu loh ya. Lah itu kuncinya gimana caranya suksesnya ya, kita bisa melakukan call penawaran eksekusi 100%. Saya yakin kalau melakukan seperti itu pasti ada progres. Kalau kita diam nggak akan progres, tapi kalau kita melakukan namanya call penawaran dan eksekusi, saya jamin 100%. Biarpun hasil itu belum bisa mencapai, tapi tidak ada peningkatan dan progres, saya yakin itu. Jadi lakukanlah call 100% sesuai dengan PJP, penawaran hampir semua prinsipal, eksekusi semua program yang berjalan ya. Dan untuk yang item pasti ngikutin gitu loh ya, karena item itu tergantung SKU kalian yang masuk. Jadi contohnya SKU A ini masuk di toko A, contohnya token ini masuk di toko A, paling tidak kalian bisa menambah kemarin hanya kopi latte sekarang Indosiano gitu. Jadi paling tidak produk kita di outlet tersebut itu bertahan, jangan sampai kita tersingkir hanya karena satu produk atau satu SKU itu ya. Jadi pengertiannya untuk item per EC seperti itu. Oke, jadi sebelum saya lanjut ke komitmen saya di minggu ini, yang pasti saya menanyakan komitmennya Udin di minggu kemarin dan hasil komitmennya di minggu ini apa, sekalian komitmen kamu di minggu ini. Silakan Din. Ya Pak, terima kasih waktunya. Saya mau menyampaikan hasil dari komitmen minggu saya yang lalu. Minggu kemarin ya. Terus dari target saya yang ditentukan itu di angka 400 juta. Oke. Yang tercapai mencapai 420 secara achievement. Oke, terus secara achievement 105%. Oh, itu besar ini bro. Kamu bisa nyampe target, kontribusinya dari mana? Iya Pak, di sini paling yang berkontribusi besar di target saya itu di prinsipal emas. Wow. Pareto saya, Deviani, dia mengikuti program yang saya sampaikan, dan dia juga mau mengikuti target yang sudah kita tentukan. Makanya di situ saya bisa capai target di achievement 100%. Oke, tapi cuma sarannya Pak Adi, Udinnya istilahnya bukan eksklusif Mas, tapi Udinnya membawakan all principle. Jadi Udin harus profesional, jangan hanya terpacu dengan sesnya Ani. Ya, Udin kan punya, saya rasa secara total Udin ini chip, tapi secara target dan prinsipal mungkin yang perlu Udin lakukan. Iya, maksudnya jadi profesional. Jadi jangan mengacu hanya ke CV, kita nggak bisa ketergantungan dengan satu outlet atau satu prinsipal ya. Artinya
Oke, Di sini juga selain dari target yang Bapak ditentukan, saya juga masih lemah di target productivity sama distribusi, Pak. distribusi ini ya distribusi Di ini sini kenapa itu? distribusi saya masih sangat rendah dan jauh dari target. Mungkin beberapa hal yang harus saya lakukan itu seperti eksekusi program sama remaining closing ROFO, kemudian sama follow up lagi outlet yang belum tereksekusi di prinsipal comeback. Oke, jadi untuk menarik Udin itu yang kamu lakukan ya yang pasti ya sebelum itu pastikan dulu tagihannya. Ya. Nah, jadi Udin harus kontrol juga namanya R, jangan sampai kita nggak kontrol asal ngapus aja omset tapi tagihan kita nggak terkontrol, akhirnya tetap akan ya nggak akan rekod transaksi gitu loh ya. Jadi sebelum melakukan namanya push order ya kita kan kembali lagi ke BCP ya di collection ya. Ya, Oke, lanjut. Di situ juga saya masih jauh dari target, makanya beberapa hal yang harus saya perbaiki di komitmen saya untuk di akhir bulan ini. Juga akan memaksimalkan eksekusi program yang akan saya sampaikan di outlet agar terjadinya repeat order. Mungkin di bulan lalu kita di order belum ada program, kemudian kita ngasih lagi dengan adanya program bisa terjadi. Ini ya, jadi Udin juga ada usulan market intelligence ya, mungkin di produk kita nggak ada program, tapi Udin ngasih masukan ke saya, Pak Adi, kompetitor kita ada program, bisa nggak Pak Adi diusulkan? Nah kebetulan ini kan ada beberapa prinsipal yang ngasih supportnya luar biasa, ya salah satunya Quaker. Ya Quaker ini yang masuk kategori ya bisnis kita juga di Tiga Raksa, benar-benar kita harus capek karena beberapa program sudah kita kasih, baik itu outlet Quaker yang belum transaksi artinya kita kasih support kalau nggak salah 6.200. Terus ada support gimmick juga ya, sama gimmick juga. Gimmick juga ya kemarin sudah saya brief, jadi tolong benar-benar istilahnya nggak ada istilahnya kita nggak bisa nyampe target sih, senjata sudah kita kasih semua ya, tinggal ya kita penawaran dan eksekusi kita gitu. Oke lanjut. Untuk productivity saya itu juga masih sangat jauh dari target yang diberi. Apa yang harus saya lakukan adalah untuk berkoordinasi dengan tim Danon atau Danon. Mungkin ketika adanya tambahan dari outlet Danon itu bisa masuk beberapa prinsipnya pembeli. Betul, jadi bisa menambahkan produktivitas saya. Oke, benar, karena gini hampir 70% itu outletnya Danon ini ada gitu loh ya produknya. Tapi paling tidak 30% kita bisa ngikutin gitu loh, karena akses ya memang kita nggak istilahnya nggak kecil hati sih untuk produk kami nggak bisa masuk gitu loh, tapi paling tidak kita menjadi ini ya pengikut lah ya, karena kita tim gitu loh, paling tidak kita bisa menciptakan teamwork ya, kita bekerja sama ya, maksudnya berkolaborasi itu menciptakan suasana teamwork, bekerja sama bukan bekerja sama-sama. Jadi tujuannya bekerja sama itu menghasilkan hasil yang equal ya, contohnya Udin bisa bertanya-tanya atau inisiatif proaktif lah ke tim Danon, SR Danon, Mas minta Mas outletmu kira-kira bisa nggak untuk saya tawarkan produk saya, mungkin ya kalau yang gampangannya ada sokitnya berarti kita bisa masuk token ya, karena kenapa? Karena emang secara distribusi emang harus bisa masuk selama itu ada sokisnya. Nah apa yang bisa masuk ya mungkin ya semacam kayak minuman, yogurt, yakin ya. Ya paling tidak itulah senjata kita, atau Yupi lah paling gampang Yupi ya, Yupi ini paling nggak mungkin Yupi ini di 3D display laku gitu ya. Terus paling tidak dari actionnya Udin untuk menciptakan EC itu paling tidak bisa tercipta gitu loh, bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena EC ini benar-benar sangat disorot karena fundamental. Kembali lagi kalau fundamental kita lemah, kamu mau meningkatkan omset berapapun akan jatuh percuma, karena omset ini akan tercipta sendiri. Tapi kalau fundamental itu terlalu dari dirimu gitu loh ya. Jadi kuncinya cuma kembali lagi yang saya sampaikan berulang kali, call, eksekusi dan 100% ya. Jadi call, penawaran, eksekusi 100%. Dan
apalagi lah itu tujuannya apa, emang itu DJT emang berat waktu Pak, ya DJP Pak, wah oke, makanya kita tujuannya berkolaborasi itu paling tidak mempermudah. Nah kita punya namanya strategi kompetensi, ya manajemen pernah memberikan paling tidak secara training lah, secara knowledge. Nah, kita istilahnya untuk bisa menentukan market atau area bisa mencapai target, ya kita menjalankan 5 kompetensi. Kita harus jadi customer, ya benar ya. Paling kita menjalin hubungan baik lah. Produk kita nggak jalan, paling tidak ya kita yang menjual. Ya, paling tidak begini nggak transaksi atau ini paling tidak Bu, paling minggu depan ya Bu, nama saya Budi, saya orangnya betul. Tapi jual diri, ya. Paling tidak waktu itu punya image ke Budi. Jadi jangan sampai ya itu tadi, ya kita memang ada beberapa prinsipal yang secara tidak langsung distributor itu ada selain kita. Makanya kita benar-benar harus menjaga sih. Kenapa kita menjaga, merawat, supaya apa? Ya supaya apa itu selalu ingat uji, bukan ingat sama orang lain. Ibaratnya kita ngunci, jangan sampai dimasukin sama yang lain. Biarpun secara kasarannya ngomong kita press, kita kalah harga, tapi namanya pelayanan itu emang harus bisa memuaskan, ya. Karena pelayanan itu nggak bisa terbeli lah, nggak akan tergantikan dengan harga, dengan apapun. Ya pelayanan itu benar-benar harus dilakukan gitu, ya. Itu yang perlu kemarin perlu disampaikan saya ke Udin ya. Pak, harga sama, tapi kenapa dia ngambil berarti satu ya, pelayanan kita kurang total ya, penyampaian informasinya, pendekatannya, ya, berarti kita kalah sama yang lain ya. Oke, dan untuk komitmen kamu sendiri minggu ini apa di? Ya, untuk komitmen saya minggu ini semoga bisa remaining target saya tercapai Pak. Ya, jadi dari target-target yang sudah Pak ditentukan, mulai dari fundamental saya, produktivitas saya, jadi yang mungkin masih jauh belum tercapai. Jadi kalau secara urutannya Udin yang pasti komitmen saya berarti kamu akan kejar untuk remaining target masih awal. Terus kedua kamu komitmen untuk mengejar numerik sesuai dengan target atau tumbuh 5% tahun kemarin, OH maupun MUT, dan produktivitasmu juga benar-benar di up, istilahnya di speed up lebih kencang. Dan yang paling penting ya Din, karena kemarin kamu baru closing, jadi kamu juga harus mentor bagian, ya. Karena itu juga akan mempermudah support tim finance ya untuk bisa rilis. Dan tak tolong benar-benar dikondisikan istilahnya teradministrasi lah ya, untuk prosesnya Udin ini bisa case-nya tuh biar kita ketahui gitu loh. Contohnya jangan sampai kamu ada kendala masalah pengiriman yang terlalu lama gitu loh ya. Kalau kita kita ada kendala sih di cabang cabang ini, sementara kita armada banyak ya, armada memang kita berkurang. Memang kita, makanya itu dari informasi kalian, kalau kalian nggak info, nggak update tentang terkait pengiriman, nanti kita nggak ada namanya info. Ya, makanya kalian benar-benar administrasi sambil mengingatkan, yang sekiranya nanti bisa saya bantu. Ya, tapi saya butuh paling tidak inputan dari kalian gitu, dari Udin ya. Jadi saya berharap kedepannya kita bisa lebih baik. Mungkin memang secara kita masih belum final ya, maksudnya belum selesai perjuangan kita, masih separuh perjalanan, karena kita sudah menginjak semester 2, dengan harapan semester 2 ini ya paling tidak kita bisa melaju lebih cepat ya, karena kita nanti kembali lagi ke BH, jadi performa spesialnya atau manpowermu sendiri ya, karena itu penentuan. Kalau kita emang ya kita kembali lagi sih kalau kita kerja benar pasti hasilnya benar ya, karena rangsangan di komen itu sangat luar biasa ya. Masa sih kita dapat banyak sih, makanya sudah saya beri ke kalian semua, ada SMA, ada insentifnya emas, ada insentifnya 3 raksa. Masa sih kita nggak jalan gitu loh, jadikan jalan untuk peneliti lah ya, kesempatan buat kalian untuk mencapai hasil dan mewujudkan impian keluarga. Oke ya, terima kasih atas waktunya Udin, dan tetap semangat ya, dan saya nyampaikan
selalu safety ya pada saat kamu melakukan mobilitas di area, jaga ya ini tetap safety riding ya, yang penting jangan lupa berdoa ya, karena kita ya beredah hati-hati lah di jalan karena keluarga mendoakan dan keluarga juga menunggu ya, jangan sampai jaga kesehatan lah terutama. Oke, saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.